Di perbukitan Bongkok, Desa Neglasari, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Di tempat inilah 250 eksodan Aceh asal Tasikmalaya mendapat tempat pengungsian. Meski jejak konflik di Aceh sudah berlalu 10 tahun yang silam, beberapa di antara mereka masih belum bisa melupakan tragedi itu. Kejadiannya waktu malam itu diusir itu. Kan waktu mau pulang ke sini tuh semua barang dijual. Bisa ke sini tuh dicopot-copot pintu kamar, pintu ruang tamu itu kan semua dijual, apa yang laku uang dijual. Nggak boleh bahasa Indonesia, nggak boleh bahasa Sunda, ngomongnya harus bahasa Aceh. Kalau bahasa Jawa nggak boleh, harus bahasa Aceh semua ngomong. Kalau mau tinggal di sini harus bisa bahasa Aceh. Terus kalau enggak? Kalau enggak ya pulang terus Jawa. Sejak akhir 2002, sebanyak 60 keluarga mendapat rumah sederhana seluas tipe 36. Status rumah gedek ini sewa kontrak selama 15 tahun. Sebagai transmigran lokal, mereka memang mendapat jatah hidup berupa sembako selama 1 tahun, tapi tidak mendapat lahan pertanian. Lokasi Translok Neglasari ini mulai dibuka pada tahun 2001 pertengahan, mulai ditempati pada 2002 awal, mulai ditempati 60 kakak dari TPS, 90 kakak dari Eksodan. Nah, ini merupakan langkah dari pemerintah daerah untuk memutus atau menghapus status Eksodan. Karena banyak warga Tasikmalaya yang transmigrasi ke Aceh, kemudian di sana mendapati terjadi kerusuhan, pemberontakan GAM, dan warga transmigran yang berasal dari Tasik itu dipaksa disuruh kembali lagi ke Tasik. Nah, sedangkan mereka di daerah asal sudah tidak memiliki apa-apa, akhirnya ya minta bantuan kepada pemerintah. Di samping para eksodan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Jabar juga menempatkan 90 keluarga transmigran penduduk setempat. Mereka dipilih dari keluarga miskin yang bertempat tinggal di sekitar lokasi Translok. Tujuannya sebagai upaya penyeimbang dan sekaligus untuk meredam kecemburuan sosial. Untuk meningkatkan taraf hidup warga Translok, Disnaker Trans memberi sejumlah pelatihan, baik pelatihan bordir, pembuatan kusen, kerajinan tangan, batu bata, dan tata boga. Ini dimaksudkan agar mereka bisa mandiri dan tidak berpangku tangan. Untuk rumah tangga ya sekarang mah ada itu sedikit-sedikit membantu dari hasil perusahaan ini. Kelapa dan bumbu cukup berlimpah di Neglasari. Warga pun dilatih untuk membuat aneka peralatan rumah tangga dari bahan-bahan ini. Bagi warga, keterampilan ini menjadikan mereka lebih berdaya karena memiliki pekerjaan sampingan. Ini penghasilan ini, hasil pelatihan di sini semua nggak ngambil dari mana-mana, ini semua dari hasil warga Translok ini. Cuman ini yang dari tempurung, ini mah hasil karya saya sendiri dari tempurung. Dari ini itu yang anyaman dapat orang lain gitu. Cuman bukan orang luar dari Translok gitu. Semua juga penghasilan orang dari Translok ini. Selain pelatihan, warga yang hobi beternak diberi bantuan modal untuk membeli sapi. Modal bergulir itu rupanya cukup efektif dalam mendongkrak ekonomi mereka. Setelah ada sapi bantuan dari pemerintah, warga di sini yang memelihara sapi, kehidupannya mulai maju. Alhamdulillah, ada yang sudah membeli sawah gitu ya, memperbaiki rumah, membeli tanah. Tapi yang sapi bantuan yang dulu gitu, kalau yang ini kan belum dijual gitu. Yang ini
kelihatannya memang udah agak besar. 3 tahun tinggal direlokasi, 90 eksodan Aceh kembali ke Tanah Rencong seluruhnya. Ini terkait dengan situasi Aceh yang mulai kondusif. Apalagi mereka juga sudah cukup sejahtera di sana. Kini yang masih tinggal di Neglasari hanya sejumlah anak eksodan yang telah menikah dengan warga lokal. Ada kemajuannya gitu, daripada di Aceh kan lebih enak di sini. Kalau sekarang gitu, kalau dulu-dulunya ya enakan di sana gitu Pak. Salah satu warga Translok yang terbilang sukses adalah Tatang. Semula ia menjadi tukang ojek di sekitar Translok, kemudian alih profesi menjadi pedagang. Dari kecil-kecilan, kini usaha toko kelontongnya sudah cukup maju. Saya ke sini dari 2012, Pak. Dulu memang saya sebagai tukang ojek. Langsung di sini ada perumahan, saya jualan di sini. Ya alhamdulillah jualan saya ya sedikit maju gitu, sehingga saya di sini bisa menghidupi anak dan bisa menyekolahkan anak. Sementara yang lain alhamdulillah kelihatan sekarang sudah agak berubah gitu. Dengan adanya Translok ini mungkin banyak pelatihan khusus untuk warga Translok, sehingga warga di sini bisa mencari peluang-peluang usaha gitu. Ada yang mebel, ada yang kerjaan tangan, ada yang buat opak ya Pak. Dan juga ada yang kerja di bangunan. Kebetulan warga di sini banyak para ahli-ahli Pak. Meski harmonisasi terus diupayakan, kecemburuan sosial ternyata masih tetap ada di lokasi Translok. Ini karena mereka dianggap sering mendapat bantuan, sedangkan tetangga desanya tidak. Namun sejak berdirinya Madrasah Sanawiyah swasta di desa ini di tahun 2007, kecemburuan sosial itu pun mulai meredup. Sebuah solusi yang sebelumnya tidak pernah terduga. Sudah beberapa tahun ini masyarakat lainnya gitu sudah merasakan bahwa adanya Translok itu tidak merugikan mereka gitu. Justru mereka ikut terbantu dengan adanya fasilitas yang ada di sini, dengan segala sesuatu yang ada di sini gitu. Karena 90 eksodan sudah kembali ke Aceh, ini tinggal para TPS dan anak eksodan yang perlu pembinaan. Sebagian dari mereka telah mapan hidupnya dan bisa dilepas, sedangkan sebagiannya lagi tinggal diberi pemantapan. Meski masih ada yang perlu didampingi, ternyata tidak ada 90 keluarga itu yang hidup di bawah garis kemiskinan. Walaupun kondisi lahan yang tidak memadai dengan yang cukup terbatas, tapi kita tingkatkan sumber dayanya. Kalau mereka memiliki sumber daya kan bukan hanya untuk mengolah daerah sekitarnya. Dia bisa ada yang bekerja di Tasikmalaya, di Bandung, bahkan di Jakarta. Sehingga daerah ini tetap terangkat gitu. Dengan mereka memiliki keahlian. Jadi kita akan dorong masyarakat di sini supaya memiliki keahlian. Karena kalau memiliki keahlian, walaupun lahannya sedikit, lahannya sempit yang tersedia di tempat ini, tetap mereka bisa memiliki harapan hidup yang lebih baik. Rumah sewa Translok ini akan berakhir kontraknya pada tahun 2017. Tapi semua warga mengaku sudah siap untuk membayar kontrak ulang pada desa Neglasari. Semua warga di sini, ketika saya ngobrol-ngobrol dengan mereka, ya mereka punya kesanggupan Pak untuk mengadakan sewa kontrak langsung dengan desa. Ya, saya kira dengan adanya penghasilan mereka, apakah itu dari peternakan, apakah itu dari pengrajin, dan juga sebagian besar memang ada yang berusahanya itu di Tasik, di Bandung, dan di Jakarta juga ada. Paling tidak mereka bisa memberi nafkah keluarga dan juga bisa menyanggupi untuk mengadakan sewa kontrak langsung dengan desa. Satu berkah kehadiran Translok ke desa Neglasari adalah kesuburan tanah. Semula, tanah di sini tandus sebagai dampak dari tanaman serehwangi yang menyedot unsur hara. Tapi sekarang, tanaman rambutan bisa tumbuh subur dan sudah dipanen 2 kali. Padahal dulu, tanaman itu sulit berbuah di tempat ini.
Desa Mekarsari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, juga merupakan salah satu lokasi translok di Jawa Barat. Di tempat ini, sejak tahun 2001 lalu, ditempati 25 keluarga eksodan Poso asal Ciamis dan 25 keluarga TPS transmigran penduduk setempat. Tak banyak eksodan yang masih bertahan di Mekarsari karena mereka rata-rata sudah menyebar ke berbagai tempat di Indonesia. Dua orang yang masih tinggal adalah Tahri dan Eha, sepasang kakek nenek yang kabur dari Poso menyusul konflik yang berkepanjangan di daerah itu. Saya ketakutan kalau diancam enggak, hanya ketakutan dikarenakan seperti daerah sini sebelah situnya sudah terjadi, sebelah baratnya sudah terjadi, jadi sudah terjepit daerahnya itu. Jadi menyelamatkan diri. Ya, menyelamatkan diri. Makanya sahur. Sok gitu ya. Kata wartawan, udah saja Bu menyelamatkan diri, pulang dulu saja. Nanti siapa tahu sudah aman, ya bisa kembali ulang. Gitu bicara Pak. Siapa namanya itu? Entah Pak Rahmat, entah Pak. Siapa yang dari bank? Langsung nyari-nyari uang. Langsung pulang ke sini sama anak, ngambil anak yang kedua. Kalau bapaknya belakangan nunggu punya uang lagi untuk ongkos pulang. Sejumlah warga tengah bergotong royong membangun sebuah rumah kayu. Rumah ini milik warga Translok yang sehari-hari berprofesi sebagai pembuat gula kelapa. Di tempat terpisah, Endang dan istrinya tetap sibuk membuat gula merah. Dari usaha inilah mereka bisa hidup dan membangun rumah. Paling 20 liter kurang. Harganya paling 8.000. Harganya sekilo 9.000. Biasanya dipasarkan di mana? Di itu aja diambil sama apa? Bandar. Bandar ya. Tidak jauh dari tempat Endang, tetangganya sesama Translok, Kosim, juga tengah sibuk membuat gula. Bedanya, ukuran gula yang dibuat Kosim lebih besar dari buatan Endang. Desa Mekarsari memang telah menjadi sentra gula merah di Pangandaran, dan perajinnya kebanyakan adalah warga Translok. Hasilnya kalau lagi banyak naiknya 9 kilo mendapat 10, dan nggak ada. Kalau lagi nggak ada mah paling 5 kilo. Kilo dijual berapa? 9.000. Sejumlah ibu-ibu juga sibuk berkumpul pada sebuah rumah. Mereka bukan membuat gula kelapa, tapi sale pisang. Sebuah diversifikasi usaha hasil pembinaan di Snaker Trans Jabar. Meski pisang bukan hasil bumi utama warga, tapi mereka memilih komoditas ini karena melihat peluangnya. Warga bersemangat membuat sale pisang karena mereka sudah memiliki pihak yang siap menampung produksinya, yakni seorang bandar sale di Tasikmalaya dan Pangandaran. Bahkan dari tangan mereka, sale Translok ini sudah merambah pasar mancanegara. Kalau dari kelompok sini itu cuma nyampe ke penampungan Banjar. Dari Banjar itu diekspor ke, bahkan ada yang nyampe ke mancanegara gitu Pak ya. Seperti ada Eropa gitu. Desa Mekarsari merupakan satu dari 21 lokasi Translok lainnya di Jawa Barat. Keberhasilan para Translok dalam mengolah sumber daya alam secara tidak langsung juga menjadi keberhasilan semua pihak, khususnya para pembinanya. Kalau di Cimerak ini usaha yang dibuka mereka adalah sale pisang yang oleh kita dikerjasamakan dengan perusahaan sale pisang Ciamis yang sudah maju terlebih dahulu, yaitu dari Sukasenang Keripik, yang beliau sudah mendapatkan produktivitas award, sehingga hasil karya pisang ini sudah mendunia,
sudah mendunia sehingga sudah dikirim ke Timur Tengah. Meski tidak jauh dari pantai selatan, topografi Desa Mekarsari bergunung-gunung. Warga menanami kawasan ini dengan tanaman coklat. Hanya sayang, sejak 2 tahun berakhir ini, komoditas coklat mereka terserang hama, kubereng, dan bajing. Akibatnya petani mengalami kerugian yang tidak sedikit karena luas wilayah yang diserang diperkirakan mencapai 50 hektar. Hama-hama kubereng ya kabebanggak, Pak. Barang. Kubereng gitu dan iya. Jenis apa itu? Hah? Jenis apa? Kumbang atau? Kumbang. Seperti lalat, Pak. Lalat. Lalat. Kok itu masih bisa diselamatkan nggak? Bisa diselamatkan, hanya kurang normal, jadi bisa sedikit-sedikit bisa dipilih ini, Pak. Nah, macam ini nggak bagus, tapi kan kalau ini bisa bagus, yang ininya. Bisa dimanfaatkan juga ini, ya bisa. Tapi kurang normal. Tapi yang normal yang itu, yang masih kuning itu. Untuk mengalihkan sumber pendapatan, warga menanam kapulaga, sebuah komoditas tanaman yang cukup prospektif karena harganya sekarang mencapai sekitar Rp34.000 per kilonya. Bahkan tanaman ini juga mulai menembus pasar ekspor. Kalau dalam kedelai kering harganya 35 sampai 40.000. Dalam penjemuran lebih kurang 1 minggu sampai ya 10 hari lah. Tergantung cuaca. Kalau sudah cuacanya baik, 1 minggu sudah kering betul. Untuk pengirimannya kebetulan ada pengepul ditampung di Tasikmalaya dengan di daerah Pangandaran. Katanya ini dikirimkannya sampai ke wilayah Timur Tengah, termasuk Eropa. Selain itu, kapulaga menyedot unsur hara tanah mirip sereh wangi. Karena itu, warga Translok juga melirik usaha lain, semacam budidaya ternak kambing. Karena sudah cukup puas dengan kehidupan di lokasi Translok, Tahri dan Eha sudah tidak berpikir lagi untuk kembali ke Poso. Apalagi usia sudah tidak muda lagi, sehingga mereka tidak tertarik untuk mengikuti jejak sesama eksodan yang kembali merantau ke luar Jawa. Kan sudah kerasan di sini lagi. Kasihan ditinggal lagi nanti jadi berantakan lagi seperti dulu. Punya sedikit juga kan jadinya hilang.